Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama gue di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan juga selalu dilancarkan rezekinya dimanapun teman-teman dia berada tentunya. Nah, oke, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang keluaran motor terbaru dari pabrikan Kawasaki di kelas 600 cc. Nah, motor ini ialah all new Kawasaki Ninja ZX-6R 2024. Nah, ini merupakan generasi terbarunya dari ZX-6R. Nah, di sini gua akan membahas tentang mulai dari spesifikasi, fitur-fitur, dan juga tentunya dari segi harganya. Nah, jadi buat teman-teman nih pengguna ZX25 ingin upgrade ke ZX6R yang terbaru ini, atau mungkin teman-teman yang udah menggunakan Kawasaki ZX6R generasi lama ingin upgrade yang lebih baru lagi. Nah, mungkin ini bisa jadi pilihan atau referensi nih buat teman-teman, khususnya Kawasaki lover pengguna ZX. Nah, jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini atau ingin mengetahui informasi seputar dunia otomotif, nah jangan lupa saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya, karena akan ada banyak informasi seputar dunia otomotif khususnya roda 2 di channel ini. Oke guys, lanjut ya. Nah, jadi di sini gua akan membahas tentang spesifikasi, fitur-fitur, dan juga dari segi harganya dari all new Kawasaki Ninja ZX-6R 2024. Nah, jadi ini merupakan generasi terbaru dari keluarga ZX-6R karena memang ini generasi keempatnya guys. Nah, yang pertama itu ZX-6R itu 2011. Nah, kemudian Kawasaki melakukan pembaruan, akhirnya mengeluarkan all new Kawasaki Ninja ZX636 itu di tahun 2013 guys. Nah, kemudian Kawasaki kembali mengeluarkan all new terbarunya yaitu di tahun 2013. Nah, di tahun 2021 Kawasaki mengeluarkan generasi terbarunya. Ini generasi ketiga. Nah, ini kemudian yang terakhir ini nih, yang tahun 2024 ini baru saja diluncurkan kemarin oleh PT Kawasaki Motor Indonesia. Nah, kurang lebihnya 1 minggu yang lalu ya. Nah, ini baru gua bahas. Nah, jadi mungkin buat teman-teman nih pengguna ZX25 ingin upgrade ke yang 6R-nya atau yang punya 636 generasi lama ingin merubah ke generasi terbarunya, ini mungkin bisa jadi referensi atau bahan pertimbangan nih buat teman-teman ya. Nah, makanya tetap simak video ini sampai habis, jangan di skip tentunya. Nah, yang pertama gua akan membahas dari generasi terbaru ini dari spesifikasinya. Nah, Kawasaki ZX-6R ini mengusung konsep mesin 600 cc, lebih tepatnya itu 636 cc guys. Nah, jadi 16 katup berpendingin cairan dan tentunya sudah full injeksi. Nah, kemudian spesifikasi yang selanjutnya yaitu dari shocknya guys. Nah, shock depan ini sudah menggunakan dari Showa, itu SFFBP. Ini sudah full adjustable, jadi bisa di setting ya ribbonnya. Nah, kemudian dari segi fitur-fiturnya, nah motor ini sudah banyak sekali fitur-fiturnya guys. Nah, yang pertama ada riding mode, ABS, dan juga quick shifter. Nah, kita bahas riding mode-nya dulu ya. Nah, biasanya motor dari kelas 600 cc Kawasaki itu sudah dilengkapi dengan riding mode karena memang ini untuk mengontrol kecepatan dari si Kawasaki ZX-6R ini. Karena riding mode itu bisa disetting mulai dari rendahnya kecepatan, dari sedangnya kecepatan, bahkan di power maksimalnya. Nah, kemudian ada ABS guys. Nah, ABS ini berfungsi untuk agar si rem ini tidak mengunci. Biasanya motor untuk ukuran 600 cc itu sudah dilengkapi dengan rem ABS karena memang kecepatannya pun itu sudah tinggi gitu ya. Makanya Kawasaki ataupun pabrikan Jepang yang lainnya untuk kelas 600 cc pasti sudah dibekali dengan rem ABS. Jadi cukup keamanannya itu cukup dipikirkan gitu ya, dipikirkan matang-matang. Nah, yang selanjutnya ini ada quick shifter. Nah, quick shifter ini sudah dilengkapi oleh dengan up and down. Biasanya quick shifter itu hanya ada yang di up-nya doang. Jadi ketika menaikkan gigi itu tidak perlu tidak perlu menekan kopling. Nah, tapi ini sudah ada fitur quick shifternya itu sudah up and down. Jadi
ketika menaikkan gigi dan juga menurunkan gigi itu tidak perlu menekan kopling lagi guys, cuma dengan catatan biasanya dengan kecepatan tertentu, jadi tidak sembarangan langsung menggunakan mengaktifkan si quick shifter tersebut. Nah, kemudian dari segi fitur-fiturnya yang selanjutnya ialah sudah connected with smartphone. Jadi motor ini sangat canggih sekali guys, sudah dilengkapi dengan terhubung dengan koneksi HP. Nah, biasanya dari pabrikan Kawasaki itu sudah menyediakan aplikasi khusus supaya fitur-fitur dari Kawasaki ini bisa terhubung dengan smartphone kalian nih guys. Nah, cukup canggih sekali ya. Nah, jarang-jarang loh motor 600 cc itu sudah dilengkapi dengan fitur connected with smartphone. Nah, kemudian dari segi tenaga nih tentunya pasti bagi teman-teman penasaran nih seberapa kencang sih motor ini. Nah, Kawasaki All New ZX-6R ini itu sudah menembus kecepatan mencapai 129 PS guys, itu di RPM 13.000. Cukup kencang sekali ya untuk kelas super sport. Lagian kalau di Indonesia itu susah ya, beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu biasanya motor di atas 300 cc itu sudah bisa masuk tol, berbeda dengan di Indonesia guys, itu mau moge sekalipun tidak bisa masuk tol kecuali memang ada pengawalan khusus gitu ya. Nah, berbeda dengan di luar negeri. Nah, jadi untuk kecepatan di 129 PS itu. Nah, jadi untuk ukuran 600 cc super sport apalagi di atas 600 cc ya, itu biasanya kalau untuk daily use atau untuk touring atau di perjalanan kota itu untuk harian masih cukup ya. Karena gue pernah pakai Kawasaki Z800 itu untuk dari segi tenaganya itu cukup stabil, tidak kencang-kencang banget ya. Bahkan ini cc-nya lebih gede dari ZX-6 karena memang maupun cc-nya lebih gede, biasanya naked dengan sport itu pasti sudah beda guys. Walaupun cc si naked ini lebih tinggi gitu, tapi kecepatannya jauh lebih tinggi yang super sport, karena memang super sport itu memang mendesainnya itu seperti layaknya motor racing atau motor balap, berbeda dengan motor naked. Naked itu biasanya dikhususkan untuk perjalanan jauh ataupun untuk touring. Nah, kalau untuk torsinya ini, torsinya mencapai 69 Nm guys, itu di kecepatan 11.000 rpm. Nah, jadi untuk kelas super sport 600 cc ini kalau menurut gua dari pabrikan Kawasaki itu sangat luar biasa ya. Mungkin kalau dari pabrikan Jepang lainnya seperti Suzuki GSX 600 ya maupun CBR 600 itu bisa ngimbangin gitu ya, karena memang dari Yamaha R6 pun itu cukup banyak yang menyukai dari segi fitur-fitur maupun kecepatannya dari segi torsinya gitu. Nah, kemudian dari segi harga nih guys, nah jadi buat teman-teman yang penasaran yang ingin upgrade dari yang tadinya pakai ZX25 atau mungkin yang pakai ZX6 yang generasi lama ingin upgrade gitu ya dari yang terbaru nih, biar nggak penasaran, jadi untuk harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan generasi sebelum jauh lebih murah dibandingkan dengan generasi sebelumnya guys. Bahkan kalau generasi sebelumnya itu kurang lebih hampir 400 jutaan. Nah, kalau yang ini justru malah jauh lebih murah tentunya bagi yang punya duit ya. Kalau yang generasi terbaru ini hanya sekitar 359 jutaan guys, itu OTR Jakarta gitu ya. Mungkin kalau di daerah lain mungkin berbeda. Nah, cuman yang sangat disayangkan, Kawasaki Motor Indonesia ini hanya mengeluarkan satu unit warna saja, yaitu KRT Racing Edition Special Superbike-nya Kawasaki. Nah, biasanya kan warna-warna yang lain itu menyusul sih guys. Nah, mungkin dari pihak Kawasaki-nya hanya mengeluarkan generasi yang racingnya ini untuk teman-teman yang ingin meminang si Kawasaki ZX-6R ini. Nah, justru malah lebih bagusnya yang KRT guys. Bahkan kalau biasanya kalau ada warna-warna lain gitu ya, ini harganya malah jauh lebih mahal yang KRT Edition. Nah, jadi begitu. Nah, mungkin bagi teman-teman sekali lagi nih, nah perbedaan dari Kawasaki ZX-6R ini dengan pabrikan Jepang lainnya untuk dari segi harga tentunya ini cukup bisa dikatakan murah gitu ya. Nah, karena memang kalau dibandingkan dengan CBR 600 itu cukup jauh sekali guys. CBR 600 itu keluaran terbaru yang baru diluncurkan dari PT Astra Honda Motor itu kemarin tembus mencapai 550 jutaan guys. Itu kalau untuk di Kawasaki itu bisa membeli superbike-nya guys, yaitu Kawasaki Ninja ZX-10R.
kalau di CBR kalau dari Honda itu hanya bisa membeli yang 600 cc nya, cuman kalau kalian ingin beralih ke Kawasaki, duit 550 juta itu bisa beli yang ZX-10 nya guys. Jadi masih ada sisa gitu ya kalau buat beli ZX-6 nya, masih bisa buat modif tentunya gitu ya. Nah oke, jadi sekali lagi motor ini berkapasitas 636 cc tepatnya. Nah framenya ini sudah aluminium, jadi lebih enteng gitu ya dari generasi sebelumnya. Nah kalau fitur-fiturnya sudah banyak sekali, sudah ada ABS, riding mode, quick shifter, connected with smartphone gitu. Nah untuk harganya yaitu 359 jutaan guys. Nah itu pun biasanya masih inden gitu ya, karena kalau big bike itu biasanya tidak ready barangnya, alias inden gitu ya, karena memang barangnya ini tidak di Indonesia melainkan CBU dari Jepang. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya guys ya, mengenai Kawasaki All New Ninja ZX-6R 2024 ini. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman, khususnya Kawasaki lovers atau peminang 600 cc lainnya ingin meminang motor ini, mungkin bisa melirik atau menjadi bahan referensi maupun pertimbangan buat teman-teman di luar sana. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya buat teman-teman pecinta sepeda motor. Nah jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali nih guys informasi seputar dunia otomotif, khususnya roda 2 buat teman-teman di luar sana. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. See you guys, ciao.